di mana ada 6 pelanggaran berat yang sistematis terhadap teori kebijakan publik, konstitusi negara, hak masyarakat adat, prinsip moderasi beragama nasional. Dan saya juga melihat adanya unsur kejahatan negara, state crime, karena dilakukan oleh wali kota aparatur negara dengan kewenangan resmi dan menghasilkan diskriminasi sistemik, menciptakan struktural violence terhadap identitas budaya kelompok adat dan kelompok agama-agama lain. Ya, yang pertama, pelanggaran pertama ya. Sebetulnya saya tulis di catatan saya itu pelanggaran keberapa, tapi saya kira ini penting banget ya. Pelanggaran pertama, pelanggaran terhadap integritas, transparansi, dan SOP pembentukan kebijakan. Baca surat edarannya, itu tidak mencantumkan dasar hukum. Ya, jadi semua surat edaran itu harus ada dasar hukum yang menaunginya. Baca surat edaran itu tidak ada dasar hukumnya. Padahal, jadi di Permendagri nomor 1 tahun 2023 tentang tata naskah dinas, itu mengatur hal itu. Sehingga implikasinya seakan-akan surat edaran ini menciptakan aturan baru secara sepihak tanpa legitimasi hukum yang jelas. Ya, jadi mohon kepada Menteri Dalam Negeri, ya Pak Tito, ini dididik nih. Wali kotanya dididik tentang administrasi negara. Ya, memalukan ya. Saya jadi bertanya, ini buat suratnya pakai AI apa bagaimana ini ya, begitu. Oke, yang kedua, pelanggaran terhadap netralitas negara dan objektivitas kebijakan publik. Jadi William Dunn dalam Public Policy Analyst mengatakan bahwa kriteria dari kebijakan publik itu adalah netralitas dan equity ya. Nah, surat edaran ini jelas terang-terangan menggunakan frasa menghormati kerukunan dan penghormatan terhadap lingkungan masyarakat Muslim. Dia juga menggunakan kata daging non halal sebagai dasar kebijakan. Ya. Jadi ini merupakan pelanggaran hukum terhadap pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 1945. Kemudian Perpres nomor 58 tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama. Pasal 1 huruf A dan pasal 2. Silakan Anda baca sendiri ya yang dari yang membuat ini. Jadi secara implikasinya wali kota secara resmi memihak satu kelompok agama dan menjadikan doktrin agama tersebut sebagai tolok ukur regulasi publik. Ini adalah pelanggaran berat terhadap prinsip kebinekaan dan negara Pancasila. Kemudian 2, pelanggaran terhadap asas evidence based policy dan akurasi data. Jadi Thomas dalam Understanding Public Policy mengatakan gini, kebijakan publik itu harus didasarkan pada bukti empiris yang valid dan dapat diverifikasi. Surat edaran ini hanya menyebut banyaknya laporan masyarakat, nggak ada data kuantitatif, lokasi spesifik, volume limbah, atau social impact assessment-nya. Seperti itu. Jadi ini melanggar pelanggaran hukumnya pasal 5 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 junto Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang asas kecermatan. Di mana di situ diatur tentang pembentukan peraturan perundang-undang itu harus berdasarkan asas yang baik. Apa asas yang baik? Jadi, regulasi itu harus dibuat jelas arah aturan tujuan yang dicapai. Kelembagaannya dibuat oleh lembaga pejabat yang berwenang. Ya kan? Pertanyaannya sih sebenarnya, ada nggak dari Kementerian Lingkungan Hidup yang ikut? Ya kan? Kemudian, ada nggak pengecekan dari Kementerian Kesehatan? Ada nggak? Kan katanya gangguan. Ada nggak laporan kepolisian atas gangguan ketentraman terhadap penjualan daging babi? Prosesnya gimana gitu loh. Nah, jadi apa? Evidennya apa gitu loh. Ya, kemudian dapat dilaksanakan, memperhitungkan efektivitas filosofi, sosiologis, dan yuridis. Jadi itu semua harus dipikirkan. Bagaimana daerah itu, masyarakat itu. Kejelasan rumusan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan. Sistematikanya bagus. Ya, tadi aja udah salah ya, gak ada dasar hukum. Pilihannya kata aja udah nggak netral, kan begitu. Keterbukaan, proses pembentukan perencanaan bersifat transparan. Nah, diundang nggak? Ya. Jadi Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 juga menegaskan partisipasi masyarakat harus dilakukan secara daring dan luring secara mudah diakses dalam membentuk sebuah polisi kebijakan publik. Nah, kemudian yang keempat, pelanggaran terhadap udah tadi. Nah, pertanyaannya sebetulnya
surat edaran tuh harusnya kan sebuah hasil. Jadi ada surat, tapi udah ada hasil dari proses penyusunan kebijakan publik. Nah, pertanyaannya, ada SK tim nggak? Kedua, ada nggak laporan rapat FGD dengan semua pihak? Jadi semua masyarakat diundang, semua agama, karena ini masalah keagamaan, diundangkah? Kemudian pedagangnya, karena ini masalah ekonomi juga, diundangkah? Diundang nggak? Laporannya ada nggak? Kemudian, adakah polisi papernya? Adakah polisi briefnya? Ada nggak buktinya? Apakah dilakukan uji publik ya? Kalau udah rapat-rapat, kemudian disusun laporan polisi publik, polisi briefnya, naskah kebijakan, ada uji publiknya nggak? Public hearingnya nggak? Mendengarkan rakyat. Kemudian sesuai nggak? Jadi Indonesia ini punya standarisasi. Lembaga administrasi negara punya standarisasi tentang kebijakan publik. Sesuai nggak dengan indeks kualitas kebijakan? Silahkan baca apa itu. Nah, kira-kira surat edaran itu memenuhi nggak semua unsur ini? Kalau enggak, pelanggaran. Kemudian, pelanggaran lagi terhadap keseimbangan keadilan dan hak masyarakat hukum adat. Oke, jadi pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945 itu menghormati, ada penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Kemudian pasal 28I ayat 3 281 ayat 3 Undang-Undang 1945 itu identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Nah, jadi implikasinya surat edaran itu melakukan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap identitas budaya penduduk asli di tanah leluhurnya sendiri, yaitu Karo. Jadi, kenapa Karo saya katakan? Oke, walaupun sekarang sudah banyak multi etnis, tapi Anda harus memahami bahwa babi tidak sekedar makanan. Babi itu persoalan adat. Kenapa Karo? Karena Medan itu bagian dari residen Sumatera Timur, dan residen Sumatera Timur itu berasal dari Kerajaan Aru sebelum Aceh. Ya, dan jadi 5, itu ada pelanggaran terhadap prinsip moderasi beragama yang Anda lakukan, Pak Wali Kota. Jadi Medan itu sejarahnya dibentuk dengan baik. Aceh yang menguasai Aru itu tidak pernah intoleran terhadap masyarakat Karo. Islamisasi dilakukan dengan pernikahan. Kemudian ada kejahatan state crime. Karena apa? Karena state crime adalah tindakan atau kelalaian aparatur negara yang melanggar hak asasi manusia atau norma hukum. Nah, silakan Anda baca. Jadi ini adalah bentuk kegagalan kebijakan negara yang mengandung 6 pelanggaran berat secara simultan. Jadi jika ingin buat kebijakan publik tentang keagamaan, setidaknya mengikuti etika, prosedural, dan kehati-hatian. Dan jangan sampai ada modus kejahatan di dalamnya, apalagi memecah belah rakyat. Karena sering sekali kita sering berkelahi, sering konflik hanya gara-gara perbedaan agama, perbedaan ras, dan juga perbedaan golongan dan perbedaan makanan. Ya, kalau misalnya seseorang atau orang lain tidak memakan sesuatu yang kita makan, maka ya kita jangan saling mengusik, ya, jangan saling mengganggu. Kalau kita tidak ya memakan makanan yang dia konsumsi, maka ya biarlah dia mengonsumsi hal tersebut. Nah, apa yang disampaikan oleh Cinta Lauras adalah sangat relevan dengan yang kejadian di Medan, teman-teman, mengenai permasalahan daging babi, ya, di mana sampai warga Medan melakukan demo kepada wali kota Medan sampai wali kota Medan mencabut ya surat edaran tersebut. Nah, teman-teman, itulah mengenai ya perbedaan-perbedaan pendapat dan juga masalah daging babi di kota Medan dan pesan-pesan yang disampaikan oleh Cinta Laura. Nah, sekarang kita kembali ya mengenai kasus ijazah Pak Jokowi ini. Ini juga kasus yang berlarut-larut. Kita tidak tahu kapan ini akan selesai, teman-teman. Ya, ini adalah drama demi drama, ya, bisa mengalahkan drama Korea, teman-teman, karena ya sampai beberapa tahun ini tidak selesai. Kita tidak tahu kapan nanti akan selesai, dan sekarang kita melihat dulu bagaimana perkembangannya. Di dalam proses untuk menjadi Seknas Jokowi itu ada Ifdal Kasim dari Komnas HAM, ada Semendawai waktu itu dari LPSK, ada Dono juga dari Komisi Informasi Pusat. Artinya memang Seknas Jokowi waktu itu diinisiasi oleh
aktivis-aktivis yang berada pada lembaga-lembaga independen negara. Ya, tentu kasus ijazah Pak Jokowi ini masih menjadi perbincangan hangat para netizen, dan banyak hal-hal yang membuat kita terheran-heran ya mengenai kasus ijazah Pak Jokowi ini, karena ini terus bergulir dan tentu tidak ada titik penyelesaian ya, seperti yang disampaikan oleh Adi Prayitno bahwa kasus ini ya bisa saja sampai di tahun 2029, dan kita mengharapkan ya jangan sampai ya di situ teman-teman, karena nantinya kalau sampai di situ sudah berbeda lagi. Tentu bukan tujuannya pembuktian ijazah Pak Jokowi, ya sudah beralih kepada agenda ya politik besar ya, apalagi seperti Pak Jokowi menyampaikan bahwa di Bali ya kasus ini yang berlarut-larut katanya bahwa ada orang besar, ada agenda politik besar. Nah, harusnya Pak Jokowi menghentikan itu, harusnya ya dia langsung menunjukkan ijazahnya sejak dari awal. Ya, kita lihat di sini bagaimana dengan sidang KIP ya mengenai salinan kasus ijazah Pak Jokowi ini. KIP kini nyatakan salinan ijazah Jokowi sebagai informasi terbuka. KPU tindak lanjut. Oke, Bonatua Silalahi teman-teman ya menggugat KPU ya karena KPU menyembunyikan beberapa item informasi ya di ijazah Pak Jokowi, sehingga Bonatua Silalahi ini menggugat ke KIP, dan sehingga ya KIP juga langsung ya menyatakan bahwa ya ijazah Pak Jokowi itu adalah ijazah atau dokumen publik. Oke. Komisi Pemilihan Umum KPU akan menindaklanjuti putusan Komisi Informasi Pusat ya KIP yang meminta untuk membuka informasi ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi dalam pencalonan presiden pada 2014 dan tahun 2019. KPU dalam hal ini bersepakat menindaklanjuti sesuai amar putusan KIP, kata anggota KPU RI Iva Rosita kepada Tribun News Jumat 23 Januari 2026. Selain itu, KPU juga akan memberikan salinan ijazah Jokowi kepada Bonatua Silalahi selaku pemohon dalam perkara DKIP. Iva juga menegaskan bahwa ihwal KPU tidak akan melakukan upaya banding. KPU dalam hal ini juga tidak akan melakukan upaya banding, tuturnya. Nah, putusan KIP. Nah, KIP atau KIP telah memutuskan sengketa informasi publik antara Bonatua Silalahi dan juga KPU Republik Indonesia. Amar putusan memutuskan menerima permohonan untuk seluruhnya, menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai pendaftaran ya Presiden RI 2014 sampai 2019 dan 2019 sampai 2024 merupakan informasi yang terbuka, kata Ketua Majelis Komisioner Handoko Agung Saputro di ruang sidang 2 KIP Jakarta Selasa 13 Januari 2026. KIP memerintahkan KPU untuk memberikan sejumlah informasi yang diminta oleh Bonatua. Adapun dalam permohonannya, Bonatua meminta KPU mempublikasikan salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014 sampai 2019 dan periode 2019 sampai 2024, termasuk juga berita acara penerimaan dokumen pencalonan dan dokumen yang sudah diverifikasi oleh KPU jika tersedia. Nah, teman-teman, tentu ya hal-hal yang membuat kita terheran-heran dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini, yaitu mengenai kasus ini sudah sangat lama, dan tentu ya kita tahu bahwa tidak ada penyelesaian sama sekali. Nah, dengan
Maksudnya tidak ada titik terang dalam penyelesaian kasus ini. Oke, kita melihat berita yang lain ya teman-teman, mengenai KPK sebut anak buah Bupati Pati Sudewo terang-terangan umumkan tarif jabatan perangkat desa. Nah, kita tahu bahwa Bupati Pati Sudewo ya telah tertangkap oleh KPK dalam ya tindakan korupsi. Praktik dugaan pemerasan jabatan perangkat desa yang dilakukan Bupati Pati Sudewo bersama orang kepercayaannya dilakukan secara terang-terangan. Kepala Desa Kades anggota tim 8 yang dibentuk Sudewo mengumumkan tarif jabatan tersebut secara terbuka kepada masyarakat. Sudewo menetapkan tarif 125 juta untuk jabatan kepala urusan dan kepala seksi. Kemudian untuk jabatan sekretaris desa atau caleg dipasang tarif 150 juta. Dalam praktiknya tarif tersebut di mark up atau dinaikkan menjadi 165 juta untuk jabatan kepala urusan dan kepala seksi, 225 juta untuk jabatan sekretaris desa. Mark up dilakukan Abdul Suyono selaku Kades Karangrowo dan Sumarjiono selaku Kades Arumanis yang merupakan kaki tangan Sudewo. Nah, kemudian tarif tersebut juga diumumkan kepada para warganya, kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis 22 Januari 2026. KPK mengendus praktik pemerasan terkait jabatan perangkat desa yang dilakukan Sudewo sudah direncanakan sejak November 2025. Budi Prasetyo mengatakan pihaknya menerima informasi awal mengenai rencana banjakan jabatan dari masyarakat. Memang dari awal kita pantau terus perkembangannya. November kami mendapatkan informasi terkait dengan adanya rencana itu pemerasan, kata Budi. Setelah menerima laporan masyarakat, tim KPK langsung melakukan telaah dan analisis mendalam. Ketika informasi tambahan mengenai adanya transaksi nyata masuk, tim penindakan langsung bergerak melakukan operasi senyap di lapangan. Hingga akhirnya KPK pun menangkap Sudewo bersama kaki tangannya pada Senin 19 Januari 2026. Uang 2,6 miliar dalam karung beras. Dalam operasi tersebut KPK turut mengamankan uang tunai sebesar 2,6 miliar. Uang tersebut disita dari hasil pemerasan di satu kecamatan saja, yakni Kecamatan Jaken. Nah, memang luar biasa sekali teman-teman ya, Bupati Pati Sudewo ini ya melakukan pemerasan dalam hal ini, tindakan-tindakan korupsi. Kita mengharapkan supaya kepala-kepala daerah yang lain tidak melakukan atau tidak meniru tentang Bupati Pati Sudewo ini. Silakan memberikan komentar Anda teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.